Baiklah, telah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus juga menyambut deklarasi Kota Jogja tuntas vaksin oleh Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti beserta Ibu, dan juga Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Heru Purwadi MA. Betul sekali, dan pada acara malam hari ini ada satu hal yang spesial yang terkait dengan hari ulang tahun Kota Jogja ke-265, yaitu launching City Branding Kota Yogyakarta. Namun terlebih dahulu kita akan menyaksikan pemaparan dari Jogja Creative Society yang akan dipandu oleh Bapak Arif Budiman yang akan menjelaskan mengenai City Branding Kota Yogyakarta. Untuk itu disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri Sandiaga Uno, Pak Wakil Gubernur dan Pak Wali Kota serta jajaran, Bapak Wakil. Mohon izin slide-nya, Mas. Ya, jadi sebagai kado ulang tahun yang ke-265, malam hari ini kita akan melonceng, moga-moga nanti berkenan Mas Menteri dan Pak Wali serta Pak Wagub. Jadi yang pertama, City Branding Management itu harus selalu difokuskan kepada warga masyarakat dulu, baru kemudian kepada wisatawan dan investor. Banyak problem terjadi kalau prioritas ini terbalik. Kalau investor didahulukan, nanti warganya akan tidak bahagia dan biasanya banyak protesnya. Apalagi warga plus 62, ini luar biasa sekali. Dan yang kedua, malam ini adalah launching program. Jadi bukan sekedar logo, bukan slogan, dan bukan hanya promosi pemerintah. Tapi bagaimana program ini bisa menyatukan seluruh stakeholder yang terdiri dari komunitas atau masyarakat, pemerintah, media, akademisi, bisnis, dan ini yang baru, kita perlu institusi finansial untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi kreatif dalam konteks ekosistem kota. Ini yang disebut sebagai sinergi hexahelix. Nah, maka yang paling penting adalah sebenarnya kita perlu melakukan aktivasi dan permodelan yang mendahulukan rekayasa sosial ketimbang rekayasa fisik. Kalau rekayasa fisik didahulukan, rekayasa sosial ini ngurusnya agak panjang. Jadi ketika masyarakatnya semua mendukung, yang fisik ini jadi jauh lebih sederhana. Dan yang tidak banyak dilakukan oleh banyak kota, kabupaten, provinsi adalah bahwa ini semua nanti harus dihidupkan dengan aktivasi pemasaran. Ini ada Mas Sandi, ini saya kira sudah sangat luar biasa dan mungkin bisa mendorong kota-kota untuk melakukan aktivasi pemasaran secara 360 atau Integrated Marketing Communication lewat ATL, BTL maupun through the line. Nah, jadi yang kita bicarakan sebagai program itu adalah hal-hal yang menjadi substansi. Jadi city branding dalam bentuk logo, tagline dan sebagainya itu adalah how to present sebetulnya. Hanya sekedar how to present, tapi kalau kita terlalu fokus pada bentuk piringnya, pada sendoknya, tapi makanannya tidak enak, maka itu justru akan menimbulkan kontraproduktif dari masyarakat. Nah, ini prosesnya kita awali, jadi logo resmi ini akan tetap ada, nanti akan didampingi oleh city branding yang baru, tapi yang paling menarik adalah pada HUT Kota Jogja 265 ini tagline-nya kuat sekali dan saya kira kita perlu aplaus kepada tim yang menyusun tagline ini, ya. Tanggap tanggon tuwuh, ini nanti juga akan menjadi part dari City Branding Kota Jogja. Dan kami punya harapan nantinya Jogja ini akan memiliki intellectual property masyarakatnya yang paling luar biasa. Karena kalau misalnya nanti ini disusun, nanti akan ada selain umbrella brand ya, Kota Jogja nanti tadi ada sekian banyak kemantren dan kelurahan yang luar biasa. Itu kalau masing-masing punya brand, itu monetize-nya bakal luar biasa. Dan malam ini Pak, selain tuntas vaksin, ini moga-moga juga kepada Pak Wagub, Jogja ini akan tuntas city branding Pak, karena tinggal Kota Jogja yang belum punya. Ya, moga-moga nanti positioning di tingkat provinsi, Pemda DIY juga bisa ditata, tapi setidaknya moga-moga Kota Yogyakarta ini siap untuk menjadi hub yang membuka ruang bagi 4 kabupaten yang lain untuk menuju ke market internasional. Nah,
brand positioningnya akan disusun dari brand Jogja Istimewa, tentu saja filosofi dan budaya kota Jogja, sekaligus secara ke depan berdasarkan pemetaan kemarin, kita mengambil positioning sebagai the city of media arts. Jadi kota yang merupakan perpaduan, yang mengunggulkan perpaduan antara seni dan media. Jadi Jogja ini problem city brandingnya bukan supaya terkenal, tapi sudah terkenal dan pengen naik kelas ke level global gitu. Jadi kita berharap nanti dari kota Yogyakarta ini nanti akan menjadi YK, dan orang akan tetap membaca Yogyakarta seperti orang lihat NY dibaca New York dan SG sebagai Singapura. Semakin simpel maka branding itu akan semakin powerful. Ini proses kreatifnya. Dan ini maknanya, jadi kita akan menggunakan ikonik YK, yaitu Yogyakarta, dan di situ juga membawa filosofi tanggap, tanggon, dan tuwuh dengan logo yang miring, serta font yang memang di-create khusus untuk brand ini. Ya ini secara kompletnya. Ini adalah transformasi brandingnya, jadi kita nanti akan sosialisasikan kepada masyarakat, tapi intinya nanti di ujung begitu orang tahu YK itu berarti kota Jogja. Dan ini akan menjadi sesuatu yang memiliki coolness factor yang tinggi. Ini brandingnya. Ini kalau untuk komunikasi internasional, ini untuk yang lokal, dan ini untuk event-event yang nantinya akan dikolaborasikan secara internasional. Jadi yang tetap adalah YK-nya, yang di bawah nanti boleh berubah. Pada bentuk idealnya akan menjadi seperti ini. Ini elemen grafisnya, elemen grafis pendukung. Kita ambil dari korelasi dari logo Jogja Istimewa. Ada satu elemen yang menarik, yaitu antara G dan J itu adalah biji dan daun yang artinya tumbuh, dan tadi juga sudah masuk dalam tagline kota Jogja sebagai tuwuh. Jadi ini yang menjadi landasan untuk menyambungkan antara kota Jogja dan Jogja Istimewa. Yang tadi saya sampaikan sebagai sinergi hexahelix, berasal dari situ. Ini nanti juga bisa dikembangkan secara tampilan yang lebih modern dalam konteks city media art, dan bisa digunakan elemen grafis ini untuk keperluan ornamen-ornamen juga. Jadi malam ini tuntas city branding Provinsi Pemda DIY, dan kalau kita compare dengan logo-logo di internasional, moga-moga ini cukup sangat sederhana. Pak Wali kemarin meminta untuk sesederhana mungkin supaya tingkat remindernya tinggi. Ini beberapa sampelnya. Moga-moga sudah terasa internasional feel-nya ya. Jadi yang terpenting adalah bahwa kalau logo saja nggak ada bunyinya, nggak ada manfaatnya, kecuali ada komitmen, kolaborasi, dan meminjam istilahnya Mas Greg, Ketua JCS di sana, itu semua harus kita konkretkan dan menjadi manfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada beliau, Bapak Arief Budiman, sudah memberikan paparan mewakili dari Jogja Creative Society pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini. Baiklah, dan kini saatnya kita akan melaunching bersama. Launching City Branding Kota Yogyakarta. Oleh karena kami undang untuk dapat maju ke depan kepada yang terhormat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Bapak Sri Paduka Pakualam ke-10, kami undang untuk dapat maju ke depan. Dan kami undang Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti. Tak lupa kami silakan kepada beliau Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Heru Purwadi MA, untuk dapat berkenan maju ke depan. Baik, terlebih dahulu hadirin Bapak dan juga Ibu pemirsa, nanti kita akan bersama-sama menyaksikan pemencetan tombol. Jadi kita bisa menghitung dari 3 ya. Betul Baik. sekali. Mungkin kita di sebelah sini Mas Nah, Aga. kita akan saksikan terlebih dahulu, J. boleh. Ya betul Bapak, nanti boleh ada di sebelah situ, tangan boleh diletakkan terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, bersama-sama kita nanti akan menuju kepada launching City Branding Kota Yogyakarta. Boleh bersama-sama untuk masyarakat yang ada di kanal YouTube ataupun yang ada di sini, kita hitung bersama-sama. Dari 3 ya. Betul sekali, kita mulai. 3, 2, 1, tombol dipencet.
launching City Branding Kota Yogyakarta.